Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun berada, Shalom. Selamat berjumpa dalam acara sapaan hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Apa kabar saudara-saudara? Harapan kami, saudara semua dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga di rumah. Saudara-saudara sekalian, sebelum acara ini kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat meresapinya dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sebagai dasar dari sapaan ini akan kami ambilkan dari firman Tuhan yang tertulis pada Injil Matius 20 ayat pertama sampai ke 16a. Namun untuk menyingkat waktu akan saya bacakan ayat yang ke-11 sampai 13 saja yang demikian. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka demikian, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, meresapi, dan menjalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, uraian dari firman tersebut saya beri judul, dimanapun dan kapanpun kita beribadah, sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan dalam mengajar banyak memakai perumpamaan. Kali ini memakai perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Ringkasannya demikian. Ada seorang tuan mencari pekerja untuk membantu bekerja di kebun anggurnya. Pagi-pagi menemui seseorang lalu berdialog. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara mau bekerja di kebun saya dengan upah sedinar sehari? Jawab orang itu, mau Tuhan. Lalu mereka pun mulai bekerja. Pada siang hari Tuhan itu mencari pula kepada orang-orang untuk bekerja di kebunnya dan mendapatkannya, lalu mereka bekerja bersama di kebun. Pada sore hari Tuhan itu melihat orang yang duduk-duduk di dekat pasar, lalu bertanya, Saudara-saudara, mengapa kalian hanya duduk-duduk saja di sini? Jawab orang itu, Tuhan, seharian kami mencari kerja, tetapi tidak seorang pun yang memberi pekerjaan. Oh gitu ya. Kalau begitu, marilah bekerja bersama dengan kami di kebun kami. Kemudian pekerja itu mulai berangkat dan bergabung bekerja bersama dengan pekerja-pekerja lain yang lebih dahulu datang. Setelah sehari bekerja semua, mereka masing-masing diberi upah masing-masing 1 dinar. Orang yang datangnya lebih duluan dan bekerja sejak pagi, dia protes begini, Tuhan, mengapa Tuhan memberi upah kepada orang yang bekerja hanya sebentar, sama dengan kami yang bekerja sejak pagi? Jawab Tuhan itu begini, saudara-saudara kan tadi sudah sepakat bahwa upahmu sedinar sehari. Saudara sekalian, sedinar itu kalau diguskan dengan rupiah berapa?
karena pada waktu itu rupiah belum lahir. Maka terimalah itu dan pulanglah. Demikian cerita singkatnya. Tuan-tuan yang punya kebun anggur tadi adalah gambaran dari Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih. Apabila Dia menghendaki, apapun bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan tuan yang punya kebun anggur tadi, yang bekerja datang terakhir diberi upah sama dengan yang datang lebih awal, sama-sama 1 dinar sehari. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia mempunyai rasa kasih terhadap semua orang, terhadap sesamanya, bahwa kebutuhan hidup setiap orang setiap hari itu sama. Untuk tetap hidup paling-paling 3 porsi makan dan minum setiap hari. Jadi tidak dipandang dari berapa lama para pekerja itu membantu bekerja di kebun anggurnya. Mungkin juga dia melihat hasil kerjanya meskipun bekerja lebih lama. Tetapi kalau kerjanya leda-ledi, kurang bersemangat, hasilnya pasti tidak lebih banyak dari yang bekerja sebentar tetapi dengan giat. Begitu juga tentang keimanan kita. Tuhan akan memberi berkat yang sama kepada siapa saja yang taat dan tekun menjalankan firman Tuhan. Tidak tergantung lama dan tidaknya kita mengabdi kepada Tuhan, dan tidak tergantung di mana kita melakukan ibadah. Beribadah di rumah pun Tuhan akan memberi berkat yang sama dengan beribadah di gereja. Bahkan bisa lebih besar berkatnya apabila ibadah di rumah itu dilakukan lebih berkualitas dengan sepenuh hati, lebih leluasa mengungkapkan rasa syukur karena tidak ada hal-hal yang membatasinya. Hal ini sesuai dengan ayat 16 dalam perikop ini yang berbunyi demikian. Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sehubungan dengan dimulainya ibadah di gereja secara normal yang dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai dengan batasan umur 13 sampai 65 tahun dan jumlah pun juga terbatas. Bagi saudara-saudara yang belum sempat ikut beribadah di gereja, kami mohon sabar, menahan diri, tidak perlu kecewa, tidak iri kepada saudara-saudara yang sudah bisa melakukannya. Kita yakin pada suatu saat nanti ketika pandemi COVID-19 sudah berhenti, semuanya bisa dengan leluasa beribadah bersama di gereja. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah kuat iman kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga acara sapaan ini sudah dapat berjalan. Berkati pula kami semuanya agar dapat menjauhkan diri dari rasa iri dan selalu bersyukur atas apa yang kami dapat. Mohon ampun ya Tuhan apabila di dalam melaksanakan acara sapaan ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat, doa ini kami panjatkan. Amin. Sekian acara sapaan ini. Salam damai sejahtera untuk saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati.